Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan tabel Kelly. Jadi tabel Kelly ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan operasi biner pada himpunan, khususnya himpunan yang berhingga. Operasi biner yang dimaksud seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan penjumlahan dan perkalian. Sedangkan himpunan berhingga maksudnya di sini adalah ya himpunannya ada berbilang gitu ya, nggak terhingga gitu, kayak bilangan bulat, bilangan asli itu kan berhingga. Nah, itu kan tak berhingga. Nah, sedangkan yang himpunan berhingga yang kita maksud di sini contohnya modulo, contohnya lagi nanti kita akan bahas terkait grup permutasi. Nah, modulo itu masih ingat konsepnya. Jadi modulo itu adalah sisa gitu ya. Jadi misalkan kita bicara di modulo 6, misalkan kita ngomongin modulo 6 ini di operasi penjumlahan, maka ciri khusus dari modulo itu, kalau kita ngomongin dia di penjumlahan, anggotanya dimulai dari 0 sampai 5. Ini modulo 6. Jadi 6-nya nggak ikutan, karena hasil sisa 6 itu kan paling rendah 0. Kemudian kalau kita ngomongin modulo 7 di operasi perkalian. Nah, kata-kata perkalian di sini membuat anggota dari modulo ini dimulai dari 1. Karena modulo 7 berarti sampai 6. Nah, contoh operasinya, misalkan di modulo 6 itu kita mengoperasiin 6, 5 tambah 3. 5 tambah 3 itu kan 8. 8 jika dibagi dengan 6 dapat 1, sisanya 2. Oke, jadi 8 di modulo 6 itu adalah 2. Jadi di modulo itu seperti itu. Jadi hasil sisa yang kita masukkan di sini. Nah, langsung aja kita bakalan bicara di contoh di pertemuan 1 nomor 10. Misalkan kita punya grup di sini anggotanya, bukan grup ya, ini himpunan tak kosong, anggotanya 012. Ini adalah himpunan bilangan bulat modulo 3 terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya, penjumlahan dimulai dari 0. Karena modulo 3, maka batasannya sampai 2 saja. Nah, dengan disajikan dengan tabel Kelly, sebenarnya kita bisa buktiin dia grup atau enggak. Di sini kalian bisa nulisin operasinya apa. Di sini anggotanya 012, 012. Nah, cara operasinya adalah gini. 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3 ya. Nah, 3 ini karena kita di modulo 3 berarti kan dibagi 3. Hasilnya 1, sisanya 0. Jadi yang di sini tulisnya bukan 3 tapi 0. Kemudian di sini 2 tambah 0, 2. 2 tambah 1, kembali lagi 3 ya. 3 modulo 3 berarti 0. 2 tambah 2, 4. 4 dibagi 3 hasilnya 1, sisa 1. Jadi yang ditulis di sini adalah 1. Nah, dari tabel ini sebenarnya sudah bisa terlihat bahwasanya apakah modulo 3 itu grup atau tidak. Kalau kita mau buktiin dia grup atau tidak, berarti kita harus buktiin 4 aksioma. Yang pertama, dia tertutup anggota atau enggak. Yang pertama, apakah di hasilnya ini ada anggota di luar 012? Nggak ada ya, semuanya di 012. Maka grup di penjumlahan modulo 3 tertutup. Yang kedua, apakah dia asosiatif? Pasti asosiatif. Kalian bisa buktiin, kalian mau nambahin bilangan berapa aja, pasti kalau kalian operasiin hasilnya akan sama. Contoh ya, 1 tambah 1 tambah 2, apakah sama dengan 1 tambah 1 tambah 2? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 3. Nah, 3 di modulo 3 gini ya. Berarti kan ini 4 sama dengan 4. Tapi karena di modulo 3 berarti 1 ya, 1 sama dengan 1. Dia asosiatif. Kalian bisa buktiin semuanya pasti berlaku. Yang kedua, apakah dia punya elemen identitas? Punya. Elemen identitas kan konsepnya A tambah E akan kembali ke A lagi. Coba kita lihat di sini. 0 tambah berapa? Yang hasilnya 0 lagi. 0. Nah, 1 tambah berapa yang hasilnya akan kembali 1 lagi. 1 tambah 0 di sini. 2 tambah berapa yang hasilnya akan kembali 2 lagi, tambah 0. Oke, jadi grup ini mempunyai elemen identitas yaitu 0. Nah, ciri-cirinya kalau kita ngomongin modulo, biasanya di penjumlahan itu pasti identitasnya adalah 0. Sedangkan kalau di perkalian, identitasnya adalah 1. Yang terakhir, apakah dia punya inverse? Punya. Konsep inverse gimana? Konsep inverse itu A tambah A inverse sama dengan E. Coba kita lihat di sini. 0 tambah berapa yang hasilnya adalah 0 sendiri. Oh, berarti inverse dari 0 adalah 0. Inverse dari 0 adalah 0. Kita hapus saja di sini ya. Yang kedua,
1. Coba kita lihat. 1 ditambah berapa? Hasilnya 0. Tambah 2. Jadi inverse dari 1 adalah 2. Sekarang 2 tambah berapa yang hasilnya akan 0? 2 ditambah 1. Jadi inverse dari 2 adalah 1. Gitu. Nah, ternyata ada satu hal lagi yang harus kalian pahami. Ternyata ketika kita membuat di sini diagonal utama di sini, nah, bagian sini dan bagian sini simetris. Di sini 1, 1, 0, 0, 2, 2. Nah, karena letaknya simetris seperti ini, maka kita bisa bilang dia komutatif. Jadi grup di modulo penjumlahan 3 tadi merupakan bukan hanya grup saja, tapi juga grup komutatif, sehingga disebut kalau di struktur aljabar itu nama lainnya adalah grup abelian. Gitu. Biar kalian lebih paham lagi, ada contoh satu lagi yaitu di modulo 4 di operasi penjumlahan, berarti anggotanya 0, 1, 2, 3. Kita buat tabel Kelly-nya, kita buktiin di sini 0 tambah 0, 0 tambah 1, dan seterusnya ya. Bisa diperhatikan baik-baik di sini. Mungkin yang jadi perhatian ini 2 tambah 2, 4, karena di modulo 4 hasilnya 0. 2 tambah 3, 5. 5 bagi 4 dapat 1 sisa 1. Jadi yang ditulis adalah 1. Nah, dari sini kita bisa buktiin dia tertutup jelas, dia asosiatif jelas. Apakah punya elementitas? Jelas. Elementitasnya berapa? 0. Karena dia di penjumlahan. Apakah punya inverse? Punya, masing-masing punya ya. Inverse dari 0 siapa? 0. Inverse dari 1? 3. Inverse dari 2 yang hasilnya 0 di sini? 2. Inverse dari 3 siapa? 1. Ini udah ditulis. Inverse dari 2 tadi 2 ya. Oke. Apakah dia komutatif? Kalau kalian ambil diagonal di sini, ternyata dia bercermin di sini ya, 131, 203, maka disebut komutatif. Jadi modulo 4 ini pada operasi penjumlahan dia komutatif gitu. Oke. Untuk next di soal yang modul 5, coba kalian buat latihan, nanti kita bahas bersama di grup ya. Terima kasih.